Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Saya di sini akan mencoba untuk menjelaskan secara singkat tentang media transmisi jaringan. Di era yang serba digital saat ini, mungkin teman-teman semuanya sudah pada tahu apa itu yang namanya PC atau apa yang namanya laptop. Nah, sebuah PC atau sebuah laptop akan berfungsi dengan baik ketika dia bisa terhubung ke sebuah jaringan. Misalnya, untuk akses ke jaringan internet atau untuk bisa saling terhubung ke sesama perangkat lain untuk berbagi resource. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu apa itu jaringan. Nah, jadi jaringan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari sebuah device tambahan, device jaringan yang saling terhubung menggunakan media jaringan dengan aturan yang sudah ditentukan. Nah, jadi sebuah perangkat akan terhubung jika ada yang menghubungkannya. Terhubung secara fisik dan terhubung secara logis. Siapa yang menghubungkan secara fisik? Yang menghubungkan secara fisik adalah media transmisi jaringan. Nah, kita akan fokus ke media transmisi jaringan. Dalam dunia transmisi jaringan, ada beberapa teknologi yang digunakan. Yang pertama, ada jaringan teknologi cahaya. Yang kedua, ada teknologi jaringan listrik. Yang ketiga, ada teknologi jaringan elektromagnetik. Nah, dari beberapa teknologi yang digunakan, media transmisi bisa dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, teknologi jaringan listrik dan teknologi jaringan cahaya bisa dikelompokkan menjadi jaringan kabel atau wire. Dan teknologi jaringan elektromagnetik bisa dikelompokkan menjadi jaringan tanpa kabel atau nirkabel atau wireless. Contoh dari jaringan kabel, yang pertama ada jaringan twisted pair. Yang kedua ada kabel coaxial. Yang ketiga ada kabel fiber optik. Adapun contoh dari media nirkabel atau wireless, pertama ada Bluetooth, yang kedua ada Wi-Fi, yang ketiga ada NFC, yang keempat ada USB wireless, yang kelima ada infrared. Dan kita sekarang akan lebih fokus ke kabel twisted pair. Kabel twisted pair. Kabel ini memiliki arti berpilin atau lilitan. Karena memang jenis kabel ini memiliki isi kawat tembaga yang saling berpasangan dan saling melilit dengan warna-warna yang sudah ditentukan. Kabel ini bisa dibagi menjadi dua jenis. Ada yang namanya kabel UTP, ada yang namanya kabel STP. UTP, Unshielded Twisted Pair. Nah, kabel ini memiliki 4 pasang kabel atau 4 pasang tembaga yang dililit dengan standar warna yang telah dilapisi oleh plastik. Kabel ini bisa mentransmisikan data sejauh 100 meter dan biasanya kabel ini digunakan di dalam ruangan atau indoor. Yang kedua, ada yang namanya kabel Shielded Twisted Pair. Kabel ini sama seperti kabel UTP, tapi bedanya kabel ini memiliki selubung yang terbuat dari tembaga atau aluminium foil yang dirancang khusus untuk mengurangi gangguan elektrik. Dan biasanya kabel ini digunakan di luar ruangan atau outdoor. Kabel twisted pair memiliki dua konfigurasi warna. Ada yang T568A dan ada yang T568B. Seperti ini. Kabel twisted pair memiliki 3 cara pemasangan. Yang pertama ada yang namanya kabel strange. Yang kedua ada yang namanya kabel crossover. Yang ketiga ada yang namanya kabel rollover. Yang pertama tipe strange. Tipe ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis. Misalnya untuk menghubungkan PC dengan switch atau ingin menghubungkan hub dengan router. Nah, jadi digunakan untuk perangkat yang berbeda jenis. Yang kedua,
ada kabel crossover. Nah, kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sejenis. Misalnya PC sama PC, router sama router, atau switch sama switch. Nah, yang ketiga, kabel rollover. Nah, biasanya kabel ini digunakan untuk perkabelan yang khusus. Misalnya untuk mengkonfigurasikan router menggunakan PC. Nah, untuk membuat kabel tipe strange dibutuhkan konfigurasi warna T568B pada kedua sisinya. Jadi, kedua sisi kabel memiliki konfigurasi warna yang sama, yaitu T568B. Sedangkan untuk membuat kabel tipe cross, kita membutuhkan dua konfigurasi warna, yaitu T568B dan T568A. Jadi di kedua sisinya berbeda, tidak seperti kabel strange. Nah, sekarang mari kita praktek membuat kabel tipe cross. Oke teman-teman, nah sekarang di sini kita sudah menyiapkan sebuah kabel twist pair, lalu ada RJ45, lalu kita juga telah menyiapkan alat-alatnya. Yang pertama ada tang crimping, lalu yang kedua juga kita telah menyiapkan sebuah LAN tester. Ya, oke, berfungsi langsung ya. Nah, oke. Sekarang kita akan membuat kabel tipe cross. Oke, pertama-tama kita potong terlebih dahulu kabelnya. Pastikan ketika ingin memotong kabel, pastikan panjang kabel telah disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Oke, di sini kita akan coba potong sekitar panjangnya 1 meter. Ya, di sini kita potong. Oke, ini kabel yang sudah kita potong. Nah, setelah itu kita coba kupas kabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada yang dikupas ya teman-teman ya. Sudah ada yang dikupas sedikit. Coba kita lanjutkan saja. Oke, karena kita ingin membuat kabel tipe cross, maka kita menggunakan konfigurasi warna T568B dan T568A. Oke, sekarang kita buat dulu yang T568B. Oke, seperti ini urutannya. Nah, seperti ini. Putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Nah, seperti ini. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Teman-teman bisa seperti ini. Oke, sudah rapi. Nah, sekarang kita ukur kebutuhan dari panjang waktu dipasang di kabel RJ-nya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Berarti kita potong setengahnya. Agar dia ketika dipasang itu terpasang dengan rapi. Ya, seperti ini. Tidak seperti ini. Oke, saya potong. Ya, kita potong menggunakan ini teman-teman. Pastikan di sini. Ini. Oke. Kita potong, siap. Kita potong, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dia berhamburan. Nanti kita rapikan. Oke. Nah, sudah dipotong dengan baik, teman-teman. Ya, ini bisa kita abaikan teman-teman ya, atau misalnya mengganggu teman-teman bisa potong. Ini gunanya ketika teman-teman ingin membuka kabel lebih panjang lagi, teman-teman bisa menarik ini, tarik ya. Oke, kita coba potong saja teman-teman.
sekarang kita pasang di konektor RJ45 nya. Oke, pastikan posisi si putih oranye itu ada di sebelah kiri dari RJ nya ya. RJ nya seperti ini, tidak seperti ini teman-teman ya. RJ seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman masukkan pelan-pelan. Oke, sudah masuk. Kita tekan teman-teman. Pastikan ujung tembaganya itu sampai ujung sini teman-teman, sampai ujung dari konektor RJ nya. Kita tekan teman-teman. Nah, teman-teman masukkan ke dalam sini, lalu teman-teman bisa tekan. Oke, sudah kita bisa lakukan crimping teman-teman ya. Oke, sebelumnya kita coba pastikan terlebih dahulu teman-teman agar warnanya cocok. Sekarang kita lakukan crimping. Masukkan dalam crimpingnya. Oke, lalu bismillah, 1, 2, 3 crimping. Ya, sudah di crimping teman-teman. Oke, lihat sekarang. Ya, tercrimping dengan baik. Ini untuk sisi pertama teman-teman ya. Kita juga akan buat di sisi keduanya. Nah, ini teman-teman sisi keduanya teman-teman. Nah, sekarang kita akan kelupas. Si sisi kedua. Kita kelupas teman-teman. Oh, by the way, ini adalah kabel twisted pair tipe CAT 5E teman-teman ya. Oke, kita coba ukur. Kita ukur minimal 5 cm teman-teman untuk mengupasnya. Oke, di sini teman-teman. Lalu kita kupas dengan cara diputar. Ya, oke teman-teman, sini sudah kita kupas teman-teman. Kita rapikan terlebih dahulu. Oke, karena kita ingin membuat kabel tipe cross, tadi kita sudah menggunakan variasi T568B, maka sekarang kita harus menggunakan variasi T568A teman-teman ya. Nah, seperti ini gambarnya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita potong lagi karena interval panjang ketika dipasang ya teman-teman. Nah, teman-teman tidak boleh sampai seperti ini teman-teman ya, karena ini akan membuat keamanan kabel tidak safety ya. Pastikan kulitnya itu juga ikut terjepit. Oke, lalu sekarang kita akan masukkan kabel twisted pair-nya ke dalam konektor RJ45. Oke. Sekarang saatnya kita mencoba untuk testing di LAN tester teman-teman. Oke, karena ini kita membuat kabel tipe cross, maka dia akan memberikan kode 1326314455627788. Ya, oke teman-teman, berhasil teman-teman ya. 13263144556277 dan 88. Oke, sekarang kita coba kabel cross ini menggunakan PC. Oke teman-teman, sekarang di depan kita sudah ada dua PC. Kita langsung masukkan sisi 1 di port PC 1 dan sisi 2 di port PC 2.
Oke teman-teman, langsung saja kita buka control panel di PC pertama dan control panel juga di PC kedua. Lalu setelah itu teman-teman pilih network and internet dan network dan sharing center, dan lakukan juga di PC kedua. Lalu setelah itu kita kembali lagi buka change adapter setting di PC pertama, lalu di PC kedua juga. Lalu setelah itu pilih Ethernet dan klik kanan pilih properties. Lalu setelah itu cari internet protocol version 4. Lalu klik 2 kali di situ. Lalu akan muncul pop-up. Nah, pilih IP status. Lalu teman-teman masukkan IP 192.168.1.1. Masukkan subnet max 255.255.255.0. Lalu oke. Lalu di lapisan kedua kita lakukan hal yang sama, kita klik kanan di Ethernet, lalu cari internet protocol version 4, lalu klik 2 kali. Setelah itu muncul pop-up dan teman-teman pilih use the following IP, lalu pilih IP address dan masukkan IP 192.168.1.2 dan masukkan subnet max yang sama seperti PC pertama. Dan kita kembali lagi ke PC yang pertama untuk membuka command prompt atau CMD. Oke, kita ini minimize dulu, lalu kita Windows R, langsung CMD dan enter. Oke, lalu setelah itu teman-teman tulis ping 192.168.1.2 dan kita lihat oke. Di sini reply teman-teman ya, berarti dia sukses tersambung ke PC yang kedua. Dan kita lakukan hal yang sama di PC kedua. Kita buka CMD dengan Windows R, lalu kita tulis ping 192.168.1.1 dan enter. Oke, reply teman-teman di sini berarti tandanya dia sukses. Oke, sukses tersambung dengan baik dengan menggunakan kabel tipe cross. Oke teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita sudah berhasil membuat kabel tipe crossnya, dan sekarang kita akan buat kabel tipe strike. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat kabel tipe strike. Oke, di sini sudah ada barang-barang yang sama teman-teman ya. Ada kabel, lalu ada konektor RJ45, ada LAN tester dan ada tang rimpi. Oke, sekarang kita mulai dengan memotong kabelnya terlebih dahulu. Oke, ini teman-teman, kita akan potong sepanjang 1 meter lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang sudah memotong panjangnya sekitar 1 meteran teman-teman. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke step yang berikutnya, yaitu mengelupas kulit dari si kabelnya. Oke, kita ambil jarak sekitar 3 cm ya teman-teman, atau 2 cm. Ya, oke. Sudah terus teman-teman, sekarang kita tinggal rapiin. Kita potong dulu ininya. Teman-teman, yang kita rapikan. Oke teman-teman, untuk membuat kabel tipe string maka dibutuhkan konfigurasi T568B dan T568B ya, sama di kedua sisinya sama. Oke, kita mulai dulu. Langsung kita susun teman-teman ya, langsung kita susun.
Oke teman-teman, kita sudah rapi. Kita langsung ambil konektor RJ45 nya. Kita ukur sesuai. Oke teman-teman, kita potong sekitar segini teman-teman. Kita rapikan teman-teman. Pastikan rata, lurus, jangan sampai miring. Jika sudah, langsung kita potong. Sudah tertolong rapi teman-teman. Sekarang kita langsung rampungkan ke kolektor RJ nya. Oke, sudah masuk. Sudah tertolong rapi teman-teman. Kita kencengin. Pastikan si kabel tembaganya mengenai pin yang ada di ujung-ujung ini ya. Sekarang waktunya kita crimping teman-teman. Kita crimping teman-teman. Oke, sudah tercrimping dengan baik. Saatnya kita membuat sisi yang satu lagi. Oke, sekarang kita akan potong atau akan kupas sisi yang sebelah satunya lagi teman-teman. Nah, kita akan kupas dulu teman-teman. Oke teman-teman, karena kita membuat tipe stripe sekarang, maka sisi satu dan sisi keduanya sama-sama mempunyai konfigurasi T568B. Sudah kita rapikan teman-teman, saatnya kita masukkan ke dalam konektor RJ nya. Oke teman-teman, karena ini masih belum rapi teman-teman, maka kita akan rapikan terlebih dahulu. Kita akan rapikan teman-teman. Rapi, kita masukkan ke dalam konektor RJ45 nya. Oke, sudah masuk dengan rapi teman-teman. Sekarang waktunya kita crimping teman-teman. Kita crimping teman-teman. Oke, sudah tercrimping dengan baik. Oke teman-teman, tadi kita sudah mengcrimping kedua sisinya dengan baik. Sekarang kita tes menggunakan LAN tester. Terusin teman-teman satunya. Lalu satunya di sebelah sini. Oke, sekarang kita coba teman-teman untuk tes. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kodenya menunjukkan 11223344556677 dan 88. Tandanya kabel tipe strike yang kita buat sudah berhasil teman-teman. Saatnya kita lanjut ke step yang berikutnya. Kita coba testing menggunakan IC MP dari laptop ke access point. Oke teman-teman, di depan kita sekarang sudah ada dua perangkat yang berbeda. Satunya laptop, satunya lagi access point. Nah, kita akan testing kabel yang tadi sudah kita buat menggunakan protokol ICMP. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu IP dari si access point tersebut. Nah, di sini sudah ada informasi yang bisa kita gunakan untuk mencari tahu IP dari si access point tersebut. Nah, kita bisa buka di internet. Nah, kita ini menggunakan WiFi dulu teman-teman ya, masih belum menggunakan kabel. Oke, kita di sini buka
Google dan kita ketikkan tplink-wifi.net. Nah, nanti kita akan diarahkan ke halaman loginnya. Oke, di sini sudah ada halaman login. Kita masukkan saja admin sebagai username dan password default dari si TP-Link tersebut. Oke, nah di sini kita langsung bisa melihat IP dari si access point tersebut. Nah, IP-nya di sini adalah 192.168.01. Nah, bisa teman-teman lihat semuanya di sini ya. Oke, setelah itu kita langsung putuskan wifi-nya, lalu kita colokkan sisi pertama di access point, teman-teman, dan sisi kedua di laptop yang tadi, teman-teman ya, untuk mengecek si kabel strike apakah sudah bisa dijalankan atau tidak. Oke, kita langsung buka control panel di sini, teman-teman. Kita pilih network internet, lalu network and setting center, lalu kita pilih change adapter setting. Oke, setelah itu kita cari yang Ethernet. Setelah itu kita langsung klik 2 kali properties, lalu teman-teman cari internet protokol version 4, teman-teman. Nah, disitu teman-teman bisa pilih yang use following IP address, lalu teman-teman masukkan IP 192.168.02. Nah, agar dia sama atau satu segmen dengan si access point tersebut. Lalu subnet max 255 dan oke lagi. Oke teman-teman, langsung kita coba buka CMD dengan menggunakan Windows R. CMD, lalu kita bisa langsung ketikkan ping 192.168.01. Oke teman-teman. Oke, di sini verify teman-teman ya, berarti dia tandanya berhasil, teman-teman. Alhamdulillah. Oke teman-teman, tadi kita sudah berhasil membuat kabel tipe strike. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.